فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Baz rahimahullah. Qala Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah fihi masail. Di dalam bab ini ada beberapa permasalahan dari firman Allah Ta'ala dan dari sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-ula sa'atu fadlillah. Masalah yang pertama, luasnya kurnia Allah. Yaitu apa? Belum tentu orang-orang macam kita mampu banyak-banyak beramal soleh, dan belum tentu kita ini tidak punya dosa. Bahkan kita punya dosa ya. Tetapi kalau kita mau mentauhidkan Allah, mampu, yaitu kita mau hanya menyembah pada Allah, tidak bergantung kepada yang lain, maka dosa-dosa akan diampuni. Maka Allah akan memberikan pahala yang banyak, menyelamatkan kita dari neraka dan seterusnya. Rahmat Allah sangat luas untuk orang-orang yang mau mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik. Walaupun amalan kita tidak sebaik orang-orang lain, masih ada harapan besar. As-saniyah, yang kedua, kasratu sawabit tauhidi indallah. Banyaknya pahala tauhid di sisi Allah. Akhirnya dilihat dari hadis yang mana ya? Mungkin yang ini, man syahida alla ilaha illallah, hadis Ubadah bin Samit. Barang siapa bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah satu-satunya, tiada sekutu untuknya, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Kalimat kun ya Allah berikan kepada Maryam, dan Isa adalah bagian dari roh yang Allah ciptakan. Juga bersaksi bahwasanya surga itu benar adanya, neraka juga benar adanya. Pahalanya apa? Adkhalahul jannah. Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Ala ma kana minal amal, walau apapun yang dia amalkan. Yang penting tauhidnya selamat. Ketaatan pada Nabi juga selamat. Baik. Ini zahirnya yang diinginkan ini. Walaupun amalannya tidak banyak-banyak, tidak mampu puasa Isnin dan Kamis misalkan, tidak mampu puasa Ayyamul Bid, tapi yang penting tauhidnya betul, dan juga puasa Ramadan misalkan dari sisi itu, maka dia akan masuk surga. Dalam riwayat yang lain muttafaqun alaih, Allah akan memasukkan dia ke 8 pintu surga, 8 pintu surga yang dia inginkan. Masing-masing pintu surga ada keutamaannya. Tak dapat, yang betul tak ada pahala, menyelisihi Nabi. Bahkan menyelisihi Nabi Daud juga. Kalau puasa setiap hari sampai sepanjang tahun, walaupun dia tidak puasa tatkala Idul Fitri, Idul Adha, tetap ini salah. Kalau puasa setiap hari selama setahun. Kawin juga, kalau kawin pahalanya lebih double. Boleh jadi dari sisi bebannya lebih banyak kalau dia menjalankan ibadah-ibadah yang lain. Tentunya tidak sama antara orang yang masih bujang dengan orang yang sudah menikah, istilahnya bebannya lain. Baik. Nabi-nabi itu berkawin. Semuanya kecuali yang mungkin belum sempat, seperti Nabi Isa, itu di masa penjajahan Romawi, beliau sibuk dakwah dan belum sempat menikah. Boleh jadi. Yaitu apa? Rata-rata Nabi kawin, sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Kami jadikan mereka memiliki istri, juga memiliki keturunan. Baik, sunnah Nabi, ajaran para Nabi adalah menikah. Baik, tatkala sudah waktunya maka menikah. Adapun yang belum, maka dia kesempatannya masih besar untuk berbagai jenis ibadah, bebannya belum banyak. Ini kesempatan emas. Kalau sudah menikah, cabarannya lain. Baik. Kemudian disebutkan yang berikutnya, as-salisa takfiruhu ma'adzalika lidzunub. Bersamaan dengan pahalanya banyak, maka tauhid tadi juga menghapuskan dosa-dosa. Ini isyarat kepada hadis yang berikutnya, hadis Ibn bin Malik Al-Ansari.
Yaitu Nabi mengatakan apa? Maka sesungguhnya, karena sesungguhnya Allah mengharamkan terhadap neraka untuk memakan orang yang mengatakan la ilaha illallah, tiada sesembahan yang benar kecuali Allah, ya betaghi bidzalika wajh Allah, yang dia ucapannya tadi karena mencari wajah Allah, bukan karena agar digaji, bukan karena agar diberi duit, diberi pujian atau apa yang lain, tak. Dia mengucapkan itu karena Allah, maka dosa-dosa diampuni, neraka tidak boleh memakan dia. Tapi kenapa ada juga yang masih masuk neraka seperti yang Nabi ceritakan? Mungkin apa? Karena dosanya terlalu banyak sehingga ya namanya apa? Namanya dobi, walaupun dia mesin cuci, tapi kalau overload ya tetap ada bagian yang tidak tercuci nantinya. Masuk surga ini kalau jaga tauhid, amal soleh masuk surga. Betul, jaminannya itu. Maknanya kena fokus itulah. Betul. Jadi mudah masuk surga. Sebenarnya jalan itu mudah. Cuma kita dicabar dengan hawa nafsu, syahwat, ujian di jalan-jalan di mana. Sehingga ya itu. Cuma pilih-pilih dan tumpu saja. Betul. Tayyib, ar-rabi'ah yang keempat. Tayyib, untuk yang ketiga pun selain hadis Itban juga hadis-hadis yang setelahnya itu ya, yang disebutkan di dalam syarahnya itu hadis Anas bin Malik, niscaya aku akan mendatangkan kepadamu sepenuh bumi pengampunan. Sabda Nabi menukilkan firman Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi itu. Dosa-dosa diampuni, yang penting jaga tauhid. Jangan pergi ke Bomo, jangan apa itu piara tangkal-tangkal atau yang seperti itu, atau melihat nasib, apa istilahnya ramalan nasib. Oh, saya Pisces atau saya Taurus atau saya Scorpio atau apa tak tahu. Tak perlu mikir itu. Bintang-bintang di sana Allah ciptakan bukan untuk mengurus nasib makhluk di bumi. Itu boleh jadi syirik. Itu memang syirik, itu jelas syirik. Betul. Itu syirik. Ini tanda tak lalat di pipi, di tangan tu, ini bagus ni, tak bagus. Nah itu juga kesyirikan. Syirik. Tahilalat di pipi artinya apa? Tahilalat di tangan artinya apa? Tangan gatal artinya apa? Ya, tangan gatal artinya mungkin habis makan udang ke apa, itu tak apa, itu masuk akal. Ini kita punya masyarakat yang mengajar. Ya, tahayul meramal nasib sial itu syirik kalau yang macam itu. Tapi kalau dilawan tu, dia kata tu ini kurang ajar. Ya itulah, kita sudah belajar dianggap masih kurang ajar. Yang tak belajar merasa sudah pandai. Kurang ajar ni orang tua ni, betul tak? Aduh. Padahal kita dapat ilmu dari orang yang lebih tua, beratus-ratus tahun lebih tua, bahkan 1400 tahun, yaitu Nabi Muhammad dan sahabat dan seterusnya. Baik. Kemudian ar-rabi'ah yang keempat, tafsirul ayatil lati fi suratil an'am. Tafsir ayat yang ada di dalam surat Al-An'am. Baik. Yang mana apakah maksudnya adalah yang terkait dengan wasiat, atau yang diinginkan adalah yang mana itu? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum, apakah itu? Tapi yang di muka surat berapa ya? Iya betul, yaitu di muka surat 31. Jadi kembali ke paling atas sendiri beliau, yaitu ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Maksudnya apa itu? Kesyirikan. Kita punya kezaliman, tapi yang Allah maksudkan adalah kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Kalau keimanannya sempurna, maka keamanannya sempurna, hidayahnya juga sempurna. Tapi kalau imannya ada kekurangan, ya wajar, berarti keamanannya pun mengalami kekurangan, hidayah juga kurang. Tak mungkin kita berani mengklaim, tak layak kita mengklaim iman kita sama dengan iman Nabi, berarti hidayah kita sama dengan hidayah Nabi. Kita banyak dosa, banyak kekurangan, belajar aja masih sangat malas. Maka tak mungkin kita layak mengklaim kita sudah setara dengan Nabi keimanannya. Sehingga jangan heran kalau di dunia masih banyak bencana, masih banyak malapetaka, masih banyak musibah dan mara bahaya. Di akhirat ya sesuai dengan kadarnya.
Tapi keamanan itu ada selama kita memiliki dasar keimanan. Kemudian al-khamisah, yang kelima, ta'ammulu. Nggak tahu ini kenapa jadi di kasroh. Kalau yang atas betul di dhammah semua. Yang kelima ini mungkin si sekretarinya yang salah type code. Mestinya ta'ammulu. Ta'ammulu, kecuali kalau beliau bukan lagi mengatakan al-khamisah sebagai mubtada, kemudian setelahnya langsung khobar, tapi beliau inginkan ini seakan-akan jumlahnya jumlah insya'iyah, yaitu perintah. Yaitu kita diperintahkan oleh beliau, engkau wahai si pembaca, ta'ammulil khamsa allawati fi hadisi Ubadah, renungkanlah 5 perkara yang ada di dalam hadis Ubadah. Jadi beliau merubah pola, bukan sekedar pemberitaan tapi sekarang perintah. Ini jadi fi'il amar. Iya, fi'il amar ternyata. Ta'ammul al-khamsa. Jadi ta'ammulil khamsa. Perhatikan. Iya, perhatikan, renungkan. Apa yang ada di dalam hadis Ubadah? Yaitu Allah Ta'ala, Rasulullah mensyaratkan kalau ingin masuk 8 pintu surga sekehendaknya, syaratnya ada 5 di sini, yaitu bersaksi dengan persaksian yang benar bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah. Ini satu, mungkin wa anna Muhammadan sekalian kok misalkan, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya, ini satu. Yang kedua, bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Nggak tahu ini apakah cukup sampai di sini, berarti ini 3 atau setelahnya. Dan Isa adalah kalimat Allah yang Allah berikan pada Maryam, kalimat kun, itu jadilah. Kalau ini 4, mungkin masih 3 kok. Wa ruhum min, Isa adalah ruh yang Allah ciptakan, ruh yang datang dari Allah, maksudnya ruh yang Allah ciptakan. Ini masih 3. Yang keempat, wal jannatu haqqo, surga itu benar adanya, bukan sekedar hayalan seperti kata sebagian ahli filsafat, surga itu hayalan aja. Yang kelima ini wan naru haqqo, dan neraka betul adanya, bukan hanya hayalan untuk menakut-nakuti. Nah, kalau 5 ini terpenuhi, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga walau apapun yang dia amalkan. Yang penting perkara tadi selamat. Baik. Berarti apa faedah yang kita ambil di sini? Masuk surga itu tetap ada syaratnya. Tidak mungkin tanpa syarat asal masuk sesuka hatinya. Segalanya itu ada harganya, segalanya itu ada syaratnya. Kita masuk ke sebuah apartemen aja perlu membayar, perlu beli atau perlu menyewa atau apa yang seperti itu. Maka bagaimana untuk masuk surga yang seluas langit dan bumi, yang seindah itu, yang tak mampu kita bayangkan, tanpa ada harga? Jelas itu mahal, surga itu mahal. Tapi apa? Tetap harganya itu dibanding dengan badan kita dan fisikal kita dan juga kecerdasan kita. Sebenarnya Allah memberikan syarat yang senang, sebenarnya yang mudah, yang semua orang mampu melakukan. Tak perlu bersekolah tinggi-tinggi, tak perlu membayar dengan duit berbiliun-biliun. Yang penting jaga 5 perkara tadi, maka engkau akan diizinkan masuk surga. Cuma jadi berat karena godaan hawa nafsu, cibiran orang-orang di tepi jalan misalkan, dan seterusnya, itu yang terasa jadi berat seperti menggenggam bara api. Ilahuna wallahu a'lam.